Baik, selamat datang dalam mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita sudah belajar pada unit yang ke-9, ya, yang topiknya mengenai segmentasi. Ya, jadi ini adalah lanjutan daripada topik sebelumnya, unit ke-8 yaitu tentang memori atau manajemen memori oleh sistem operasi untuk melakukan pemrosesan data. Ya, baik, jadi kalau kita lihat memori itu dari sudut pandang segmentasi, memori itu bisa dikatakan sebagai kumpulan dari segmen-segmen yang berukuran beragam tanpa adanya pungutan penempatan dalam memori fisik. Artinya, kalau di dalam memori itu kita buat dalam bentuk segmen-segmen bisa jadi ukurannya tentu beragam. Karena data yang kita simpan tentu tidak pernah sama ya. Kadang besar, kadang kecil, kadang sedang, begitu ya. Maka dibuat dia dalam segmen yang berukuran beragam. Dan tidak ada pengurutan penempatan dalam memori fisik. Artinya disesuaikan dengan tempat, ya, tempat daripada memori di mana segmen itu disimpan. Begitu ya. Jadi segmentasi itu apa? Segmentasi itu adalah sebuah bagian dari manajemen memori yang mengatur pengelamatan dari memori yang terdiri dari segmen-segmen, ya. Jadi di sini metode lanjutan. Kalau yang kemarin unit ke-8 kita belajar satu metode namanya paging ya, pemberian halaman kalau kalian masih ingat unit ke-8. Nah, ini metodenya menggunakan segmen-segmen. Kemudian sebagai contoh, contohnya apa? Misalnya kalau kita belajar kompilator Pascal, ya maka contohnya di sini kompilator tersebut akan membuat beberapa segmen yang terpisah. Ya, jadi kompilator itu artinya penterjemah. Oke, jadi contohnya di sini kalau kalian belajar Pascal, kalian membuat program Pascal, maka di sini ada ya variabel global, ada prosedur dan pemanggilan stack, kemudian porsi dari setiap kode untuk setiap prosedur atau fungsi, dan juga variabel lokal. Ya, jadi keempat bagian ini contohnya ya akan dipisahkan atau dimasukkan ke dalam segmen-segmen yang berbeda. Artinya apa? Artinya setiap segmen itu pasti akan berukuran beragam, berbeda-beda, ya, sesuai dengan kapasitas dari bagian-bagian ini. Begitu. Kemudian, di dalam segmentasi ada namanya fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Jadi, segmentasi itu dapat menyebabkan fragmentasi eksternal. Apa artinya? Ketika semua blok memori yang dapat dialokasikan terlalu sedikit untuk mengakomodasi sebuah segmen, ya kan? Jadi blok memori itu tidak bisa kita patok dengan ukuran yang sama. Karena segmen tadi kita sudah belajar ukurannya beragam. Nah, jadi ketika blok memorinya terlalu kecil, ya katakanlah misalnya blok memori yang dialokasikan hanya 20 MB. Ternyata segmen yang masuk 40 MB. Nah, di sini terjadilah namanya fragmentasi. Ya, fragmentasi. Artinya terlalu besar segmen yang akan dialokasikan. Oke. Kemudian kita lihat sini apa perbedaan antara segmentasi dan paging. Nah, ini kan kemarin kita sudah belajar metode atau manajemen memori itu ada paging ya, pemberian halaman. Nah, segmentasi dengan paging itu apa bedanya? Pertama, segmentasi itu melibatkan programmer, di mana program perlu tahu teknik yang digunakan. Sedangkan paging, programmer itu tidak perlu tahu teknik yang digunakan. Jadi diserahkan langsung kepada sistem operasi. Ya, tidak perlu mengatur berapa besar data yang harus disimpan. Oke. Kemudian yang kedua, pada segmentasi kompilasi itu akan secara terpisah. Contohnya tadi ya, kompilator Pascal tadi ya, dipotong-potong dia. Ya. Nah, sedangkan pada paging kompilasinya tidak terpisah. Jadi secara satu kesatuan. Tiga, pada segmentasi proteksinya terpisah, sedangkan pada paging proteksinya tidak terpisah. Jadi karena kita lihat tadi sudah setiap dalam segmentasi ya, setiap blok itu dimasukkan ke dalam sebuah segmentasi, otomatis proteksinya pun terpisah-pisah ya. Kemudian yang keempat, pada segmentasi ada share code, sedangkan pada paging tidak ada share code. Jelas ya, karena tadi kan terpisah, jadi harus ada share code-nya, pembagian kodenya. Sedangkan paging karena tidak ada pembagian, maka ya tentu tidak ada share code. Kemudian kelima, pada segmentasi terdapat banyak ruang alamat linear, tentu karena dia terpisah-pisah. Sedangkan pada paging hanya terdapat satu ruang alamat linear. Oke, alamat memori maksudnya. Keenam, pada segmentasi prosedur dan data dapat dibedakan dan diproteksi terpisah. Sedangkan pada paging, prosedur dan data tidak dapat dibedakan dan diproteksi terpisah. Ya, jadi itu dia.
Kemudian pada bagian 7, pada segmentasi pengubahan ukuran tabel dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan paging pengubahan ukuran tabel tidak dapat dilakukan dengan mudah. Kenapa? Karena ukuran tabel tersebut sudah fix ya. Kalau pada paging itu tidak beragam dia. Tetapi kalau segmentasi dia beragam. Ya, jadi mengubah ukurannya itu gampang. Ya. Baik, itulah dia 7 perbedaan antara metode segmentasi dan metode paging dalam manajemen memori. Nah, bagaimana kalau kita satukan, gitu ya? Tadi kan kita belajar tentu ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat segmentasi dengan pemberian halaman atau dengan paging tadi? Apakah kelebihan yang kita dapat? Nah, dengan memadukan keduanya, maka kita akan melihat satu, pertama dia dapat dibagi, ya. Kedua, adanya proteksi, ya. Proteksinya lebih bagus. Kemudian tidak ada fragmentasi luar atau eksternal yang tadi ya, tidak, sehingga bisa diatasi dengan baik maksudnya. Kemudian alokasi yang cepat, penempatan data di memori maksudnya lebih cepat. Kemudian banyak variasinya dan biaya kinerja yang kecil. Begitu ya. Jadi kalau kita padukan antara metode segmentasi dengan pemberian halaman atau paging tadi, maka kita akan melihat di sini ada beberapa kelebihan-kelebihannya. Oke, demikian dulu kuliah kita hari ini mengenai segmentasi. Jangan lupa dikerjakan prosesnya. Terima kasih, sampai jumpa.